Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Fitriani, NIM 18010059, akan mempresentasikan proposal penelitian eksperimen dari mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Ade Dewi Maharani MPD tentang pembelajaran biologi melalui metode eksperimen dengan laboratorium dan ditinjau dari kemampuan berpikir kritis dan gaya belajar siswa. Baiklah, pada bab pertama pendahuluan bagian latar belakang masalah ialah dunia pendidikan merupakan suatu wadah untuk membangun generasi penerus yang akan melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan peradaban manusia. Oleh karena itu, kualitas peradaban manusia ditentukan oleh kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi. SMP 43 Merangin, Kecamatan Mangko yang berstatus RSBI menuntut kualitas lulusan yang semakin meningkat, maka kualitas proses pembelajaran juga harus ditingkatkan. Materi sistem pencernaan pada manusia dipelajari siswa kelas 8 pada semester 1 penting bagi siswa karena peristiwa pencernaan tidak bisa diamati secara langsung dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Bagian B, identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah yang didapat di sini ialah kenyataan di lapangan. Materi sistem pencernaan pada manusia dirasakan sulit bagi siswa. Siswa masih banyak yang kurang bisa memahami dalam menentukan jenis gizi yang terkandung dalam bahan makanan, misalnya dalam menentukan karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya, batasan masalah. Adapun batasan masalah yang ditemukan di sini ialah kurangnya pemahaman siswa terhadap sistem pencernaan manusia. Siswa tidak bisa membedakan jenis gizi yang terkandung dalam bahan makanan. Siswa tidak bisa membedakan pencernaan makanan mekanik dan kimia. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana penerapan metode eksperimen terhadap kemampuan berpikir kritis dan gaya belajar siswa kelas 8 di SMP 43 Merangin. Selanjutnya, tujuan penelitian, yaitu adapun tujuan penelitian untuk mengetahui adanya yang pertama, pengaruh penggunaan metode eksperimen melalui laboratorium real dan virtual terhadap prestasi belajar siswa. Yang kedua, pengaruh kemampuan berpikir kritis tinggi dan rendah terhadap prestasi belajar siswa. Yang ketiga, pengaruh gaya belajar visual dan kinestetik terhadap prestasi belajar siswa. Yang keempat, interaksi antara metode eksperimen melalui laboratorium real dan virtual dengan kemampuan berpikir kritis siswa terhadap prestasi belajar siswa. Yang kelima, interaksi antara metode eksperimen melalui laboratorium real dan virtual dengan gaya belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa. Yang keenam, interaksi kemampuan berpikir kritis dan gaya belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa. Yang ketujuh, interaksi antara metode eksperimen melalui laboratorium real dan virtual dengan kemampuan berpikir kritis serta gaya berpikir terhadap prestasi belajar siswa. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian eksperimen ini adalah agar siswa dapat menggali kemampuan siswa dengan melakukan eksperimen secara berkelompok. Setelah selesai pembelajaran ini, diharapkan siswa mampu memahami proses pencernaan manusia serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pada bab 2, tinjauan pustaka, yang pertama kajian teori, yaitu pada pengertian penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang mengadakan perlakuan atau manipulasi terhadap variabel penelitian, yaitu bebas, dan mengamati konsekuensi perlakuan tersebut terhadap objek penelitian. Selanjutnya, pengertian variabel. Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian. Ada juga yang menganggap variabel sebagai gejala sesuatu yang bervariasi. Yang selanjutnya variabel bebas atau penyebab. Variabel bebas ialah yang menyebabkan atau mempengaruhi, yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati.
Selanjutnya variabel terikat, yaitu variabel ialah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang muncul atau tidak muncul, atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti. Contohnya, hasil belajar siswa, kesiapan belajar siswa, kemandirian siswa. Selanjutnya, variabel kontrol ialah variabel yang diusahakan untuk menetralisir oleh peneliti. Selanjutnya, karakteristik penelitian eksperimen. Yang pertama, adanya variabel bebas yang dimanipulasi. Yang kedua, adanya pengendalian atau pengontrolan terhadap variabel lain yang ikut mempengaruhi variabel terikat. Yang ketiga, adanya pengamatan atau pengukuran terhadap variabel terikat sebagai hasil perlakuan terhadap variabel bebas. Selanjutnya, penelitian relevan ialah sebuah penelitian. Ciri-ciri kerangka berpikir ialah ada beberapa kriteria kerangka berpikir. Pertama, kerangka berpikir harus menerangkan mengapa penelitian ini dilakukan, bagaimana proses penelitian dilakukan, apa saja yang diperoleh dari penelitian tersebut, serta untuk apa hasil penelitian. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis ialah sebuah asumsi yang disertai dengan kesimpulan sementara dari peneliti. Definisi tersebut lebih sering digunakan dalam pembelajaran pada materi perkuliahan metode penelitian untuk memberikan gambaran tentang apa maksud dari hipotesis yang sebenarnya. Jenis-jenis hipotesis, yang pertama hipotesis deskriptif, yang kedua hipotesis relasional. Adapun tahapan penyusunan hipotesis, yang pertama menentukan masalah, yang kedua menentukan hipotesis awal, yang ketiga mengumpulkan fakta-fakta yang bersifat relevan, yang kelima formulasi hipotesis, yang keenam pengujian hipotesis, yang ketujuh penerapan. Selanjutnya pada bab 3, metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Adapun jenis penelitian dilakukan oleh peneliti kali ini adalah eksperimen menggunakan 4 sampel kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Ciri-ciri kerangka berpikir ialah ada beberapa kriteria kerangka berpikir. Pertama, kerangka berpikir harus menerangkan mengapa penelitian ini dilakukan, bagaimana proses penelitian dilakukan, apa saja yang diperoleh dari penelitian tersebut, serta untuk apa hasil penelitian. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis ialah sebuah asumsi yang disertai dengan kesimpulan sementara dari peneliti. Definisi tersebut lebih sering digunakan dalam pembelajaran pada materi perkuliahan metode penelitian untuk memberikan gambaran tentang apa maksud dari hipotesis yang sebenarnya. Jenis-jenis hipotesis, yang pertama hipotesis deskriptif, yang kedua hipotesis relasional. Adapun tahapan penyusunan hipotesis, yang pertama menentukan masalah, yang kedua menentukan hipotesis awal, yang ketiga mengumpulkan fakta-fakta yang bersifat relevan, yang kelima formulasi hipotesis, yang keenam pengujian hipotesis, yang ketujuh penerapan. Selanjutnya pada bab 3, metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Adapun jenis penelitian dilakukan oleh peneliti kali ini adalah eksperimen menggunakan 4 sampel kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Rancangan penelitian yaitu randomized control group fastest only design. Yang kedua, tempat dan waktu. Penelitian telah dilakukan pada semester ganjil bulan Maret sampai April tahun pelajaran 2019-2020 di kelas 8 SMPN 43 Merangin. Yang ketiga, populasi dan sampel. Populasi penelitian ialah seluruh siswa kelas 8 43 Merangin, Kecamatan Bangko. Tahun pelajaran 2019-2020, penelitian ini menggunakan 4 kelas sampel, pengambilan sampel dengan teknik proportive sampling. Yang keempat, variabel dan data parameter yang diamati. Yang pertama, variabel. Variabel terbagi atas 2, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Adapun variabel bebas pada penelitian ini ialah
metode eksperimen dan LKS, sedangkan variabel terikatnya ialah hasil belajar berupa nilai yang diperoleh setelah tes akhir penelitian, nilai sikap dan nilai laporan serta produk. Selanjutnya data. Data terbagi atas dua, yaitu jenis data dan sumber data. Data utama atau primer langsung dari sumbernya berupa tes akhir sebagai hasil belajar IPA peserta didik di kelas 8 SMP N43 Merangin. Adapun sumber data didapat melalui peserta didik kelas 8 SMP N Negeri Merangin Bangko 2019-2020 dan menjadi sampel untuk mendapatkan data primer. Selanjutnya instrumen atau alat. Adapun instrumen yang digunakan di sini adalah tes, observasi, angket, dan dokumentasi. Pada prosedur penelitian, yaitu pada tahap persiapan, diambil dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, kompetensi inti, yang kedua, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yang ketiga, tujuan pembelajaran, yang keempat, materi pembelajaran, yang kelima, pendekatan, metode dan model pembelajaran, yang keenam, media pembelajaran, yang ketujuh, sumber belajar, yang kedelapan, langkah-langkah pembelajaran, yang kesembilan, penilaian. Sekian hasil presentasi proposal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.